Hai, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di sini di channelnya Bu Evi. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar. Pernahkah kamu tahu dulu terdapat aneka panganan tempo dulu yang sekarang sudah jarang ditemui? Contoh panganan tersebut salah satunya adalah gulali. Gulali adalah sejenis permen yang dibuat dari gula putih. Ada proses pengerubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali. Kalian pasti penasaran kan bagaimana membuatnya? Gulali adalah makanan tradisional yang terbuat dari gula. Gula yang digunakan bermacam-macam. Biasanya gulali terbuat dari gula pasir dan gula Jawa. Gulali pun banyak digemari anak-anak karena rasanya manis. Ayo kita simak cara membuat gulali berikut ini. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi ya. Pertama, siapkan terlebih dulu alat dan bahannya. Apa sajakah itu? Yang pertama, 500 gram gula pasir. Kedua, 250 ml air matang. Yang ketiga, pewarna makanan. Dan yang keempat, tusuk sate. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. 2. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate. Dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Apa yang terjadi pada gula ketika dipanaskan? Gula berubah warna menjadi gelap dan berubah wujud dari padat menjadi cair. Apa yang terjadi pada gula setelah dibentuk? Lama-kelamaan gula menjadi membeku. Apakah gula dapat berubah kembali seperti semula? Misalnya menjadi putih dan berbentuk butiran? Tentu saja tidak bisa. Perubahan yang tidak bisa kembali ke wujud semula disebut perubahan kimia. Adakah contoh perubahan kimia yang lain yang kalian ketahui? Ada. Kertas yang terbakar misalnya. Jika kertas sudah terbakar, ia tidak dapat balik kembali. Dari petunjuk cara membuat gulali, cobalah membuat pertanyaan. Misalnya nih, apa saja bahan untuk membuat gulali? Berapa gram gula pasir yang digunakan? Nah, dapatkah kalian membuat pertanyaan yang lain? Kamu baru saja mencermati cara membuat gulali. Coba tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali ya. Tuliskan juga contohnya. Misalnya sebagai berikut.
Saat membuat gulali, kalian dapat bekerja sama dengan teman-teman kalian. Kalian dapat berbagi tugas dengan kelompokmu. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Seperti halnya pembagian tugas dalam kelompokmu. Dalam sebuah keluarga juga terdapat pembagian tugas. Pembagian tugas akan terlaksana dengan baik jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya. Coba simaklah makna sikap bersatu berikut ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Tentunya juga memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Namun, keberagaman tidak seharusnya menimbulkan permasalahan dalam negara ini. Sebaliknya, keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Sama seperti semboyan nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara, meskipun kita datang dari latar belakang yang beragam. Persatuan dan kesatuan dapat dilatih mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah, sikap bersatu dimulai dengan saling menghargai pendapat dan peran yang beragam di rumah, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Penerapan di sekolah maupun di lingkungan sekitar, sikap bersatu dapat dilakukan dengan cara saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Apakah kalian sudah mengerti apa itu sikap bersatu? Coba kalian sebutkan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Bersatu adalah contoh dari kegiatan bersatu. Tolong-menolong adalah salah satu contoh sikap bersatu. Apakah kalian mempunyai pengalaman saling tolong-menolong di rumah? Coba ceritakan kebiasaan sehari-hari di rumah yang biasanya mendapat pertolongan dari anggota keluarga. Tahukah kamu manfaat saling tolong-menolong dalam keluarga? Banyak sekali kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah. Misalnya, musyawarah menyelesaikan masalah keluarga, bekerja sama merapikan tanaman, mengerjakan tugas bersama adik dan kakak, bermain bersama adik atau kakak. Contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah adalah: pertama, rukun saat bermain bersama adik atau kakak. 2. Saling membantu antar anggota keluarga. Yang ketiga, mau berbagi dengan adik atau kakak. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pilihlah gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo berikut ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku. Ketika ibu memasak sarapan,
Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang pada ayah dan ibu. Bagaimana dengan ceritamu? Demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan jaga terus kesehatan kalian. Jangan lupa klik like dan share di semua media sosial kamu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.